Bab 57, Victoria menyetujui proposal. Jika makanan yang disajikan di sebuah restoran mengakibatkan keracunan makanan yang fatal, bisnis restoran pasti akan terkena dampak yang sangat besar. Berita tentangnya menyebar seperti api, terutama karena lebih dari 100 orang dikirim ke rumah sakit secara bersamaan. Tanda tanya, reputasi Sunny Restaurant benar-benar ternoda. Dalam waktu singkat, restoran kehilangan semua pelanggannya, dan upaya Zack melalui hubungan masyarakat untuk mempromosikan restorannya sia-sia. Sunny Restaurant adalah restoran Zack yang paling populer di Orlando. Sekarang setelah hancur, yang tersisa akan lebih mudah untuk ditangani. Awalnya, Jordan tidak berniat menggunakan cara curang seperti itu dan hanya ingin berurusan dengan Zack melalui cara yang sah. Misalnya, dia bisa menyewa penyanyi terkenal untuk bernyanyi di restoran setiap hari dan mengganti kepala koki Cloud Cafeteria dengan koki kelas dunia. Dia mampu menghabiskan begitu banyak uang, dan dia akan mampu mengalahkan Zack bahkan jika dia harus menanggung kerugian moneter. Namun, karena Zack memilih untuk memprovokasi Jordan terlebih dahulu, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Jordan tidak diragukan lagi telah menjadi raja industri restoran teratas di Orlando. Setelah itu, Jordan melibatkan beberapa selebritas lagi dan membuka beberapa bar dan klub karaoke di Orlando untuk menendang raja klub malam yang juga bersumpah untuk menghancurkan mata pencahariannya di kota keluar dari industri hiburan bersama. Segera, setengah bulan telah berlalu. Keluarga Camdens sedang makan malam di Villa Diana. Sambil makan, Sylvie berkata, "Sudahkah kalian mendengar? Goldmine Karaoke Bar meninggalkan kota tadi malam. Restoran Zack, Sunny Restaurant, juga telah dijual kepada orang lain." Setengah bulan yang lalu, mereka semua adalah tokoh Orlando yang bermartabat dan berkuasa, tetapi mereka sekarang berada dalam keadaan yang menyedihkan. Betapa tidak terduga, Elle minum sesendok sup dan berkata, mereka mungkin telah menyinggung beberapa orang besar. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak restoran, bar karaoke, dan klub baru bermunculan dalam 2 minggu terakhir? Petik 2. Herman meletakkan garpu dan pisaunya dan berpunuk dengan dingin. Zack Smith bahkan telah meminjam uang dari saya 2 hari yang lalu, mengklaim bahwa Jordan Stelle telah membalas dendam padanya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia berakhir dalam keadaan seperti itu karena dia telah mencoba membantu kami. Mengerikan. Jordan Stelle hanyalah seorang pengawal. Bagaimana dia bisa cukup mampu untuk membalas dendam terhadap Zack? Benedict mengangguk dan menimpali, Herman benar. Jika Jordan benar-benar ingin membalas dendam, dia akan menuntut kita terlebih dahulu. Dari cara saya melihatnya, itu hanya alasan Zack Smith untuk meminjam uang. Diana mengerutkan kening dan tetap diam sambil merenungkan masalah ini. Dia bertanya-tanya apakah Jordan benar-benar orang yang menyebabkan kehebohan di kota baru-baru ini. Namun, setelah berpikir lama, dia masih belum mendapat jawaban. Diana memandang Hailey, yang telah melamun, dan bertanya, Hailey, apa yang kamu pikirkan? Petik 2. Hailey terus kesurupan sambil minum sup, dan dia baru tersadar kembali ketika Sylvie menyenggolnya dengan siku. Elle terkekeh dan berkata, Hailey pasti sedang memikirkan lamaran pernikahan Tyler, ya. Dalam 2 minggu terakhir, Tyler telah melamar Hailey 9 kali, tetapi dia belum mengatakan ya padanya. Selama 2 minggu terakhir, Jordan telah mendominasi industri bisnis Orlando dan mengambil alih beberapa industri untuk menghancurkan mata pencaharian orang-orang yang menentangnya selama perjamuan ulang tahun Diana saat itu. Sementara itu, Tyler juga berulang kali melamar Hailey. Setelah lamaran di Cloud Cafeteria, dia melamar lagi di restoran dan kafe lain. Setiap kali, dia akan menyiapkan hadiah yang bernilai setidaknya beberapa ratus ribu. Diana berkata kepada Hailey, Tyler adalah anak yang baik. Dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan dia juga sangat mencintaimu. Ayah Tyler telah menelepon saya untuk mengatakan bahwa Anda membuat keluarga Collins merasa malu dengan berulang kali menolak Tyler. Petik 2. Lagi pula, Collins berada setingkat di atas Camdens dalam hal status dan kekuatan. Terlepas dari betapa cantiknya Hailey, dia masih seorang janda. Keluarga Collins meremehkan perilaku Hailey yang merendahkan dan menyendiri. Hailey mengangguk dan berkata, saya akan mengatakan ya ketika dia melamar untuk ke-10 kalinya di konser Superstar besok. Petik 2. Diana akhirnya tersenyum, dan dia berseru, haha, bagus, Camdens akan mengadakan acara gembira lagi. Ayo, mari bersulang terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat pernikahan kepada Hailey.
Petik 2. Semua orang mengisi gelas mereka dengan anggur dan bahkan Herman, yang selalu menentang Hailey, berdiri untuk memberinya restu. Hailey, Tyler lebih kompeten daripada Jordan. Jika Anda menikah dengannya di masa depan, ingatlah untuk berbagi keuntungan dalam bisnis dengan kami, jika ada. Sylvie menjawab atas nama Hailey, tidak perlu dikatakan lagi, kita adalah keluarga, kan, Benedict? Petik 2. Sylvie menyeringai lebar dan memukulkan tangannya ke Benedict dengan lembut. Namun, Benedictus tidak tersenyum sama sekali. Seolah-olah pernikahan putrinya tidak ada hubungannya dengan dia. Benedict mengangkat gelasnya dengan agak enggan dan berkata dengan acuh tak acuh, dia memang lebih baik daripada Jordan Stele yang tidak berguna itu, setidaknya dalam hal menjadi rapi. Petik 2. Semua orang mengangkat gelas mereka dan memberi Hailey berkat mereka. Namun, Drew tiba-tiba berdiri dan berkata, perutku sakit. Kalian pergi duluan. Petik 2. Anak ini. Diana menggelengkan kepalanya. Sebagian besar luka yang diderita Drew telah sembuh. Tetap saja, Diana memiliki perasaan yang mengganggu bahwa Drew berbeda dari sebelumnya, terutama ketika berbicara tentang topik yang berkaitan dengan Hailey dan Jordan. Drew menuju ke kamar kecil, tetapi alih-alih menghilangkan panggilan alam, dia menelepon seseorang. Dia menelepon Jordan. Insiden di tempat parkir bawah tanah tempo hari, di mana bahkan Pablo berlutut di depan Jordan, telah meyakinkan Drew bahwa Jordan kemungkinan besar akan menjadi bos yang menakutkan bahkan jika dia bukan presiden S Corporation. Oleh karena itu, Drew membelot dan ingin berhubungan baik dengan Jordan. Halo, Jordan menjawab telepon. Drew berkata, Yordania, saat makan malam, Hailey mengatakan bahwa dia akan mengatakan ya kepada Tyler Collins ketika dia melamarnya saat konser Superstar besok. Apakah Anda ingin saya meyakinkan nenek untuk melarang Hailey mengatakan ya? Drew tahu bahwa Jordan masih mencintai Hailey. Bagaimanapun, dia telah menikah dengannya selama 3 tahun dan berusaha keras, hanya untuk membuatnya sia-sia. Siapapun akan marah jika mereka berada di posisinya. Jika Jordan ingin mencegah Hailey dan Tyler menikah, Drew bisa membantunya. Setelah hening sejenak, Jordan berkata, jangan hentikan dia. Biarkan saja dia mengatakan ya. Drew berkata, Jordan, mengapa membiarkan Pang Tyler itu mendapatkan apa yang dia inginkan? Dengan kemampuan Anda dapat dengan mudah membunuhnya. Baik dia dan saya telah menyinggung Anda, dan Anda memukuli saya dengan keras, tetapi Anda membiarkannya lolos. Itu tidak adil bagiku. Jordan tertawa dan berkata, jangan khawatir, Tyler akan berakhir dalam keadaan yang jauh lebih buruk darimu. Petik 2. Tentu saja, Jordan akan membalas dendam pada Tyler, tapi itu tidak akan sesederhana mematahkan anggota tubuhnya. Tyler dan Hailey telah menyakiti Jordan secara emosional, jadi Jordan akan melakukan hal yang sama pada mereka. Jordan ingin Hailey menikahi Tyler terlebih dahulu sebelum menyesali keputusannya. Itu akan menjadi bentuk balas dendam yang paling kejam. Drew berkata, yakinlah, Jordan, aku mengawasi Hailey, dan aku juga berbohong padanya bahwa nenek tidak ingin dia tinggal bersama Tyler sebelum mereka menikah. Selama beberapa hari terakhir, Hailey pulang ke rumah pada malam hari, dan dia hanya pergi ke tempat-tempat umum pada siang hari. Mereka belum melakukan apa-apa. Petik 2. Setelah hening sejenak, Jordan berkata, bahkan jika mereka melakukan sesuatu, itu tidak ada hubungannya denganku. Drew tertawa kecil. Kami berdua laki-laki, aku mengerti. Anda mungkin bersikeras bahwa Anda tidak peduli, tetapi Anda pasti berharap mereka tidak melakukan perbuatan itu. Petik 2. Jordan tertawa dan berkata, Drew, aku tidak menyangka kamu menjadi lebih filosofis. Anda telah membuat kemajuan. Drew berkata, apa yang akan saya katakan selanjutnya bahkan lebih filosofis. Jordan bertanya, apakah Anda begitu percaya diri? Lanjutkan. Drew berkata, menikahlah dengan saudara perempuanku. Dia akan menjadi istri yang baik. Nenek bilang dia punya pinggul melahirkan yang bagus. Petik 2. Jordan membentak, tersesat. Bab 58, dia mengatakan ya. Sejak hubungan Jordan dan Drew membaik, Drew berusaha meyakinkan Jordan untuk menikahi Ellie. Drew sudah tahu bahwa Jordan berpura-pura lebih lemah dari yang sebenarnya selama 3 tahun terakhir. Meskipun dia belum mengetahui latar belakang keluarga Jordan yang sebenarnya, dia bisa tahu dari bagaimana Pablo memperlakukannya bahwa keluarga Jordan jelas tidak biasa. Tanda tanya. Drew menganggap bahwa dia mungkin adalah bos besar. Jika saudara perempuannya menikahi Jordan,
dia bisa mendapatkan pengaruh dan bertindak seperti seorang tiran di Orlando di masa depan. Drew terus mengirimi Jordan beberapa foto Elle, yang dicurinya dari ponsel Elle saat dia tidur. Elle tidak pernah memposting foto-foto itu di internet dan hanya menyimpannya di ponselnya untuk kekagumannya sendiri. Meskipun Drew adalah saudara kandung Elle, dia bersumpah bahwa dia akan masuk ke celananya jika dia bukan saudara perempuannya. Setelah melihat foto-foto itu, Jordan jelas agak terpikat. Namun demikian, dia sekarang merencanakan balas dendam terhadap mantan istrinya, Hailey, dan hanya itu yang bisa dia pikirkan saat ini. Sejujurnya, dia tidak dalam mood untuk pindah ke orang lain. Setelah menutup telepon, Jordan menghela napas. Hailey, kamu akhirnya akan menikahi keturunan kaya itu, dan kalian berdua tidak perlu lagi menyembunyikan hubunganmu. Haha, Jordan tersenyum pahit. Dia awalnya ingin mengabaikan fakta bahwa Tyler akan melamar Hailey besok, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke venue sendiri. Dia ingin melihat Hailey dilamar, dengan matanya sendiri. Dia ingin mengingat senyum bahagia di wajah mereka. Dia kemudian akan memberi mereka hukuman yang pantas mereka terima. Jordan menelepon Victoria di telepon. Victoria, temani aku ke konser Superstar besok. Pukul 7 malam. Pusat MW. Seluruh 20.000 kursi di arena indoor telah terisi dan gerimis hari ini tidak menyurutkan semangat para penggemar yang antusias. Itu adalah pesona seorang superstar. Penontonnya dari segala usia, mulai dari remaja hingga orang parubaya berusia 50-an. Jordan dan Victoria duduk di kursi VIP, yang jelas berbeda dari kursi biasa. Kursi biasa berada lebih jauh dari panggung, dan penghuni kursi tersebut harus menonton konser melalui layar-layar besar karena mereka tidak akan dapat melihat penyanyi di atas panggung dari sudut itu. Kursi fisiknya juga keras dan tidak nyaman. Kursi VIP jauh lebih baik karena menawarkan pemandangan panggung yang lebih dekat, dan kursinya jauh lebih nyaman. Jordan duduk di baris pertama, yang hanya beberapa langkah dari panggung. Namun, Jordan bukan satu-satunya yang mampu membeli kursi VIP. Hei, kebetulan sekali, Jordan dan Nona Clarke. Kita bertemu lagi. Tyler berjalan mendekat, bergandengan tangan dengan Hailey. Mereka duduk tepat di samping Jordan dan Victoria. Jordan memperhatikan bahwa mereka berpegangan tangan di depan umum, yang tidak mereka lakukan selama beberapa kali terakhir mereka bertemu satu sama lain. Hati Jordan sakit saat melihat adegan itu. Ada saat ketika dia juga berfantasi tentang memegang tangan Hailey sambil menonton konser bersamanya. Ketika Victoria melihat Hailey, dia menyadari mengapa Jordan mengajaknya keluar ke konser. Sebelum ini, dia salah mengira bahwa Jordan akan merayunya. Victoria mengoceh, Tuan Collins, berapa kali Anda melamar baru-baru ini? Anda benar-benar gigih, ya. Jika Anda benar-benar tidak bisa memenangkan hati Hailey, menyerah saja. Tidak semua orang bisa menikahinya. Kemudian Tyler tersenyum dan berkata, saya akan bersedia melamar 100 kali, tidak seperti seseorang di sini yang bahkan tidak pernah melamar sekali dan hanya tinggal dengan Hailey sebagai suaminya. Petik 2. Jordan tidak mau repot-repot berdebat dengan Tyler karena dia sudah muak melakukannya. Sebaliknya, dia tetap duduk dengan tenang dan menunggu pertunjukan dimulai. Tak lama kemudian, sang superstar muncul dan menampilkan hit klasik yang memicu kegemparan di antara penonton. Dia menyanyikan banyak lagu yang akrab dengan penonton. Dia benar-benar pantas menjadi superstar, meskipun dia berusia akhir 50-an, dia masih bisa bernyanyi dengan cukup baik dan menari bersama selama 2 jam penuh sambil bermain musik. Semua orang tenggelam dalam pesona superstar. Di akhir konser, superstar itu bermandikan keringat dan terengah-engah. Dia berkata ke mikrofon, saya lelah. Sekarang saya ingin mengundang seorang penggemar untuk datang bernyanyi untuk saya. Bagaimana kedengarannya? Semua orang tahu bahwa sudah waktunya untuk permintaan lagu. Banyak penyanyi akan memasukkan segmen permintaan lagu selama konser mereka, tetapi untuk mencegah kecelakaan, para penggemar yang akan dipilih untuk naik ke panggung semuanya sudah diatur sebelumnya. Secara alami, mereka yang membayar lebih banyak uang akan memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih, dalam banyak kasus. Tyler telah lama menghabiskan uang untuk mendapatkan tempat itu, jadi pada titik ini, superstar itu menunjuk ke arah Tyler dan berkata, ayo ajak teman kita ke sini untuk bernyanyi untukku. Petik 2. Anggota kru menyerahkan mikrofon kepada Tyler, dan semua mata tertuju pada Tyler saat ini. Tyler berkata,
Saya ingin memilih lagu berjudul Surat Cinta untuk pacar saya, Hailey. Petik 2. Selain itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melamar pacar saya. Hailey, maukah kamu menikah denganku? Tyler sekali lagi berlutut dan melamar Hailey. Dia mengeluarkan cincin berlian Cartier dari sakunya, yang jelas tidak sama dengan yang dia siapkan untuk lamaran sebelumnya. Para penggemar yang hadir semua bersorak dan melompat kegirangan saat melihat itu. Di tengah pesta pora, Jordan berdiam dalam kesepian. Victoria berkata kepada Jordan, "Jordan, jika kamu benar-benar masih mencintai Hailey, ini adalah kesempatan terakhirmu." Petik 2. Victoria juga tahu bahwa kali ini, Hailey akan mengatakan ya kepada Tyler. Mengingat pemahaman Victoria tentang ayah Tyler, keluarga Collins tidak akan pernah mengizinkan seorang wanita untuk menolak lamaran pernikahan Tyler lebih dari 10 kali. Jordan tetap duduk, tangannya sedikit gemetar. Pada saat ini, dia benar-benar ragu-ragu dan merenungkannya. Haruskah aku bergegas ke depan untuk menghentikan semua ini dan membiarkan Hailey tahu siapa aku sebenarnya? Petik 1. Haruskah aku berpura-pura bahwa hal-hal di masa lalu itu tidak pernah terjadi? Haruskah aku menyerah begitu saja pada balas dendam dan semua rencana yang telah kubuat? Tanda tanya petik 1. Yang diketahui Jordan saat ini hanyalah bahwa dia masih mencintai Hailey. Namun, sebelum Jordan bisa mengambil keputusan, suara manis dan menyenangkan Hailey bergema di seluruh arena. Saya bersedia. Kata-kata itu telah mengakhiri perenungan Jordan. Tyler dengan penuh semangat memasangkan cincin berlian di jari manis Hailey. Menatap cincin di jari manis Hailey, Jordan merasa jantungnya ditusuk sejuta belati. Wanita yang dicintainya selama 3 tahun sekarang akan menikah dengan orang lain. Saat dia mengetahui bahwa Hailey berselingkuh, dia dengan tegas memilih untuk menceraikannya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memikirkannya lagi atau peduli dengan siapa dia berkumpul di masa depan. Namun, Jordan telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan seseorang yang dia cintai? Setelah Tyler berhasil melamar Hailey, superstar itu secara mengejutkan menatap Jordan dan berkata, "Apakah Anda ingin membuat permintaan lagu juga? Kita semua bisa bernyanyi bersama." Tyler tercengang. Apakah Jordan menghabiskan uang untuk membuat permintaan lagu juga? Faktanya, Jordan juga tidak tahu mengapa dia dipilih karena dia tidak menghabiskan uang untuk mendapatkan kesempatan itu. Karena penyelenggara konser telah mengetahui bahwa Jordan akan menghadiri konser, dia secara khusus memberitahu superstar bahwa Jordan saat ini adalah pengusaha paling kuat di Orlando dan memintanya untuk memberi Jordan kesempatan untuk membuat permintaan lagu. Jordan mengambil mikrofon. Saat ini, ia sangat ingin melampiaskan emosinya dengan sebuah lagu. Ada beberapa hal yang bisa dia ungkapkan melalui lagu tapi bukan kata-kata. Jordan